Cek cek 3, 2, 1. Halo Dax, selamat datang di Oplos, obrolan pelaku sastra. Nah, di Oplos episode kali ini, yaitu episode ke-6, kita bakal membahas hal-hal yang tentunya seru dan meriah nih di acara di fakultas kita tercinta ini, yaitu Hari-Hari Sastra. Nah, di episode kali ini kita akan bahas temanya sastra populer dan sastra kanon. Dengan narasumber yang tentunya udah kredibel banget ya guys, yang pasti bakal ngasih banyak wawasan dan insight yang baru nih buat penonton semua. Di sini ada Pak Indra Saratan M. Hum, selaku dosen dari Sastra Indonesia. Pak, silakan mungkin mau perkenalan diri lagi. Salam kenal. Saya Indra dari Sastra Indonesia. Kalau disebut oleh rekan kalian sebagai pakar, saya belum ya. Saya bukan ahli juga, tapi saya akan mencoba belajar dari apa yang kalian tanyakan. Oke, sebelumnya kenalin ya, aku adalah host dari episode kali ini. Nama aku Alfa, aku juga dari Sastra Indonesia nih. Oke Pak, mungkin langsung aja kita ke topiknya. Gini nih Pak, sesuai tema kita nih sastra pop dan kanon, mungkin boleh nih sama Bapak dijelasin definisi sastra pop dan kanon itu apa sih, dan mungkin bedanya, takutnya ada yang masih belum tahu nih Pak. Oke. Ini bukan perkuliahan ya, jadi mungkin jawabannya juga sedikit serampangan aja gitu ya. Kebetulan memang di jurusan Sastra Indonesia ada mata kuliah sastra populer, juga ada mata kuliah kajian cerita rekaan yang mungkin bisa dikategorikan kanon. Keduanya jelas berbeda. Kalau mau mengejar definisi, sastra populer itu tentu saja sastra yang populer, yang sangat digemari oleh banyak orang, kemudian juga semua orang bisa mengerti dengan mudah, seperti itu. Sedangkan sastra kanon mungkin tidak demikian gitu. Tidak bisa dengan mudah dipahami oleh semua orang, tidak terlalu populer, tetapi sastra kanon seringkali digadang-gadang punya kualitas yang sangat tinggi, seperti itu, daripada sastra populer. Itu perbedaan sastra populer dan kanon. Kalau istilah sastra populer dan sastra kanon itu mulai munculnya sejak kapan sih Pak? Mungkin secara pengkategorian hal itu baru ya, baru-baru ketika ilmu sastra, mungkin ilmu kajian sastra atau kritik sastra mulai berkembang di tahun 80-an, seperti itu. Lalu dikategorikan karena memang tahun 80-an, tahun 70-an juga hadir fenomena baru dalam kesusastraan, yaitu maraknya sastra populer di tengah ekonomi atau situasi politik, keamanan, ekonomi Indonesia yang stabil. Dengan kondisi seperti itu juga represifnya kekuasaan tahun 80-an di Orde Baru itu menekan sastra serius. Tidak banyak sastra serius yang bisa mengkritisi pemerintah. Lalu hadirlah sastra populer di mana-mana gegap gempita, seperti itu. Karena juga masyarakat pada saat itu mungkin tidak memerlukan kritik, tetapi lebih kepada hiburan, seperti itu. Berarti kalau sastra populer itu lebih fokus ke hiburan dan ngikutin pangsa pasar mungkin ya Pak ya? Bisa dibilang demikian, mengikuti pangsa pasar. Dengan sifatnya seperti itu juga isi dari sastra populer memang seakan-akan memenuhi selera pasar, seperti itu. Berbeda dengan sastra kanon yang tidak kompromi dengan selera pasar. Kalau misalnya plus dan minus dari sastra populer dan sastra kanon itu sendiri Pak, kira-kira menurut Bapak? Plus dan minus, pertanyaan
pertanyaan yang sulit ya sebenarnya, karena Subjektif ya Pak ya? betul, membandingkan sastra populer dan sastra kanon ini sesuatu hal yang berbeda sebenarnya. Kalau untuk ada plus di sastra kanon tentu adalah sebuah apa ya, pencapaian estetika yang tinggi seperti itu. Meskipun konsekuensinya atau minusnya mungkin tidak disukai oleh banyak orang karena orang-orang tidak mengerti seperti ini sebenarnya cerita tentang apa seperti itu. Maka keunggulan tadi plusnya sastra kanon juga bisa menjadi minus seperti itu. Begitupun dengan sastra populer. Sastra populer mudah dicerna oleh banyak orang, orang-orang akan suka seperti itu. Tetapi juga minusnya mungkin untuk capaian estetika sastra mungkin tidak unggul seperti itu. Jadi plus dan minus ini relatif seperti itu. Membahas yang tadi Pak, plus dan minus yang relatif juga, kalau di lingkungan sastra mungkin ya Pak, khususnya di sastra Indonesia yang emang ada matkulnya, biasanya ada nih Pak stereotip yang kayak ketika seseorang itu bacaannya kanon pasti dia kayak wah sastra banget nih, keren banget gitu, kayak kelas banget gitu. Kalau misalnya yang bacanya populer kayak apa sih, penulis-penulis zaman sekarang yang cinta-cintaan, tokohnya kayak gitu, sama ada polanya gitu ya Pak. Biasanya kayak agak nggak dikucilkan siapa, cuma kayak oh kok bacaannya kayak gitu gitu. Dan mungkin dari beberapa dosen juga ada gitu yang kayak masa Anda anak sastra tapi bacaannya populer gitu Pak. Itu tanggapan Bapak kira-kira gimana tuh Pak? Ya memang terjadi ya seperti itu. Tetapi apa ya, mungkin di dalam kita orang-orang yang belajar tentang sastra seperti itu, dikotomi seperti itu mungkin tidak diperlukan agar tidak ada mana yang lebih keren, mana yang lebih bagus, tidak seperti itu. Tetapi semuanya perlu dipahami tetapi dengan cara yang berbeda. Misalnya kalau yang bacaannya sastra serius jadi apa ya, kelas banget gitu, ya enggak juga. Saya pikir yang suka baca sastra kanon juga sebaiknya baca sastra populer seperti itu. Yang sukanya baca sastra populer juga harus dicobalah baca sastra kanon, karena sebagai pembelajar kita harus paham dua-duanya seperti itu. Terlepas dari tadi plus dan minusnya, dua-duanya ada plus dan minusnya. Oke Pak, tapi Bapak sendiri nih sebagai dosen, apakah Bapak menyarankan banget nih untuk anak-anak sastra khususnya kayak lebih condong ke kanon lah gitu, atau kalau kamu sukanya populer ya udah nggak apa-apa, nikmatin gitu Pak? Bagi saya sebagai pengajar mungkin justru ingin memotivasi kepada yang suka baca sastra serius untuk coba juga tengok sastra populer seperti itu. Dan bagi yang suka baca sastra populer, ayolah coba juga baca sastra serius seperti itu. Karena dua-duanya plus dan minusnya ada seperti itu. Tidak perlu wah sastra serius aja yang baca, yang gitu mah nggak perlu dibaca. Jangan seperti itu. Dua-duanya perlu dibaca. Terus Pak, kalau pencetus dari sastra populer itu tokohnya siapa sih Pak? Kan itu saat Orde Baru ya Pak, saat masa Orba, dan muncullah sastra-sastra populer. Itu siapa sih Pak pencetusnya saat itu tokoh? Kalau dibilang pencetus sastra populer juga sebenarnya bukan fenomena yang khas 80, tapi juga jauh ke belakang sudah terjadi. Sudah ada sastra populer jauh bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia juga sudah ada sastra populer. Tetapi kalau mau membicarakan sastra populer di tahun 80-an, mungkin juga kita tidak bisa lepas dari peran majalah Aktuil. Ya itu mungkin apa ya, kalau majalah sekarang apa ya, generasi kalian atau mungkin generasi saya tahun 90-an itu majalah Hai itu sangat populer seperti itu. Tapi tahun 80-an sebenarnya sejak tahun 70-an hadir Aktuil.
dipelopori oleh Remy Silado seperti itu. Itu sekelompok sastrawan dari Bandung begitu, yang bikin majalah Tuil. Di dalamnya tidak hanya tentang sastra sebenarnya, tapi lebih banyak tentang musik, gaya hidup, tapi juga ada sebuah kolom puisi di dalamnya, puisi embeling. Puisi itu ya seperti mengolok-olok puisi serius, yang main-main saja, populer seperti itu. Jadi kalau berbicara tahun 80-an tidak lepas dari peran Remy Silado dan kawan-kawan. Kalau Lupin dan Catatan Si Boy itu termasuk pencetus sastra populer juga nggak sih Pak? Mungkin kalau dibilang pencetus tidak ya, karena fenomena pada saat itu marak seperti itu, sudah ada banyak seperti itu. Tetapi kalau dibilang Lupus atau Lupin itu bagian dari sastra yang sangat populer di tahun 80-an seperti itu. Jadi kalau kalian mengenal hanya Lupus, ya mungkin itu yang apa ya, yang sangat populer di tahun 80-an. Kalau dibilang pencetus tidak juga. Ya. Terus Pak, kalau ini nih Pak, kan ada nih, saya penasaran juga sih Pak, kayak Eka Kurniawan. Eka Kurniawan kan karya-karyanya itu ketika saya baca kayak feels-nya itu kayak sastra kanon gitu Pak, tapi kan dia adanya saat ini. Dan ada juga dia yang agak-agak condong populer, tapi ada juga yang kanon, ini dia kayak kontemporer banget ya Pak ya. Betul. Itu kalau dikategorikan kira-kira karyanya Eka tuh lebih masuk ke kanon atau populer sih Pak, menurut Bapak sendiri? Menurut saya sulit ya, tapi saya pikir Eka pertama kali muncul mungkin dengan Cantik Itu Luka seperti itu, dan booming ya, dicetak belasan eksemplar, kemudian diterjemahkan ke berbagai macam bahasa dunia. Kalau dari segi popularitas memang sangat populer karya Eka, tapi kalau melihat isinya saya pikir jauh dari populer. Itu sastra serius jelas seperti itu, berbicara hal yang tentang kesejarahan, bagaimana kondisi pelacuran zaman Jepang seperti itu bukan tema sastra populer seperti itu. Itu jelas sastra kanon. Dan Eka tuh nggak ngikutin pangsa pasar ya Pak ya? Betul, mungkin bisa dibilang demikian. Sulit untuk mengkategorikan Eka Kurniawan dalam satu apakah serius atau populer, tetapi Eka terus bergerak di kedua sisi itu. Oke. Terus Pak, nih misalnya di masa sekarang nih Pak nih, kan kita baca Terelie, Firsa Besari misalnya, dan saat ini kan dia masuknya ke kategori populer ya Pak. Apakah mungkin nanti puluhan tahun ke depan karya-karya mereka itu bakal masuknya ke kanon gitu Pak? Menurut saya akan sulit. Ya. Mungkin ketika misalnya Lupus di tahun 80-an sangat populer, tetapi Lupus tidak pernah bisa dikategorikan sebagai sastra kanon seperti itu. Tetap saja mungkin Terelie ada di kategori sastra populer, begitupun Firsa Besari seperti itu. Berarti bukan masalah waktunya ya Pak ya, tapi langsung bisa kita kategorikan gitu ya Pak? Iya, salah satu alat ukurnya mungkin bisa unsur intrinsik, unsur ekstrinsik karya sastra. Begitulah hal yang dipelajari di jurusan sastra Indonesia. Kita bisa menilai, kita dibekali pengetahuan atau cara dan metode begitu untuk menilai mana sekiranya karya serius dan mana populer seperti itu. Oke Pak, begitupun sebaliknya Pak, ketika waktu zaman dulu ada karya Siti Nurbaya, itu kan di zaman sekarang kita melihat itu sebagai kanon ya Pak ya, serius. Tapi itu kan isinya juga tentang percintaan, perjodohan yang mungkin saat itu populer gitu Pak. Itu apakah dikategorikannya bisa berubah juga gitu Pak, dulu populer sekarang jadi kanon gitu?
Saya agak ragu ya apakah dulu Siti Nurbaya dikategorikan sastra populer, tetapi seperti Eka Kurniawan juga memang karyanya sangat populer pada saat ini, tetapi dia ada di kategori sastra serius. Kalau merujuk Siti Nurbaya, saya pikir mungkin sastra yang berusaha untuk populer karena di dalamnya ada kepentingan Belanda yang ingin disampaikan agar masyarakat Indonesia mungkin tidak melawan Belanda seperti itu, tapi dicontohkan dalam cerita bahwa orang-orang yang melawan adat, melawan orang tua hanya akan sampai kepada usaha yang sia-sia seperti itu. Jadi dalam temanya mungkin mengambil tema populer begitu, perjodohan, tetapi isinya saya pikir terlalu apa ya, isinya tidak populer gitu. Ada Serius ya Pak? ya banyak pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pengarang, juga oleh kebijakan Balai Pustaka sebagai penerbit kolonial seperti itu. Ada banyak pesan yang ingin disampaikan, jadi bentuknya memang mungkin mengambil populer, tapi isinya tidak demikian. Terus Pak, mungkin saya pengen balik lagi nih ke yang tadi, kan ke maraknya populer, sastra populer di Indonesia itu saat adanya Orba ya Pak ya, dan banyak dibatasi gitu karya-karya oleh pemerintah, sehingga mungkin jadi sampai sekarang pun produksi karya di Indonesia banyak yang populer gitu Pak. Apakah bakal ada masa di mana lebih banyak produksi karya kanon gitu Pak, yang udah nggak terpengaruh sama Orba lagi gitu Pak? Apakah di suatu masa akan hadir zaman yang lebih banyak sastra serius begitu daripada sastra populer? Mungkin hal itu sudah terjadi sih di tahun 60-an seperti itu. Ketika tahun 60-an itu gambarannya masih Orde Lama ya. Orde Lama itu dimana pada tahun itu terjadi perseteruan antara orang-orang manifest kebudayaan dengan orang-orang rekra, dan mereka mewarnai hasanah sastra Indonesia tidak dengan sastra populer tetapi dengan sastra serius seperti itu. Tahun 60-an bisa dikatakan sedikit tempat untuk sastra populer. Hal ini juga menarik karena suasana itu timbul dari gejolak politik seperti itu. Ketika politik bergejolak, yang hadir di masyarakat adalah sastra serius. Tetapi ketika politik adem ayem seperti itu, kesejahteraan tinggi, pemerintah kuat seperti itu terjadi di tahun 80-an, yang marak adalah sastra populer. Nah, mungkin kalau kita berkaca ke hari ini begitu, hari ini mungkin bisa dibilang sastra populer lebih tinggi begitu produktivitasnya daripada sastra serius. Mungkin kita sedang menginjak suasana yang ekonomi cukup begitu, Baik-baik aja ya Pak ya, baik-baik aja kelihatannya. sebenarnya, ya betul. Tetapi tidak tahu nanti pasca COVID akan seperti apa ya, pasca pandemi. Berarti gejolak politik juga ya Pak ya, dan sosial mempengaruhi karya-karya sastra dan produktivitasnya Pak. Betul, saya pikir itu sangat berpengaruh. Itu juga menguatkan kata-kata Atiu gitu, bahwa sastra tidak lahir dari kekosongan budaya. Bagaimana budaya pada saat itu bergejolak begitu, hadir juga sastra yang bergejolak seperti itu. Oke Pak, kita udah banyak ngobrol nih Pak dan ngejelasin ya tentang sastra populer, sastra kanon. Mungkin sekarang saatnya saya pengen tahu sih Pak, kayak saat ini mungkin nanti bakal beda ya Pak, nanti tahun depan atau tahun depannya lagi pendapat Bapak. Tapi untuk saat ini nih Bapak lebih cenderung menikmati yang mana sih Pak karyanya? Dan mungkin tokoh favorit Bapak gitu dalam sastra populer maupun kanon. Saya hari-hari ini tidak banyak membaca sastra kontemporer. Saya malah
mencari bacaan sastra lama. Hmm. Terakhir saya membaca sastra tahun 1850, Lawah-Lawah Merah, dan saya pikir menarik begitu melihat sastra lama. Meskipun memang minus gitu ya, saya tidak terlalu tahu apa yang terjadi di sastra kontemporer begitu. Tetapi sejarah sastra Indonesia ini belum banyak tergali seperti itu. Saya pikir buku-buku kajian yang hadir hari ini masih di tataran umum begitu. Saya banyak menemukan dokumen karya sastra lama yang begitu menarik, tetapi tidak dihadirkan dalam sejarah sastra Indonesia hari ini. Kalau tokoh yang Bapak sukai Pak, kira-kira dari kanon maupun populer? Tokoh yang saya sukai dari sastra populer, kalau dari serius siapa ya? Mungkin Eka Kurniawan. Kalau dari populer siapa ya? Mungkin tahun 80-an ada saya lupa namanya ya. Atau serampangan aja menyebut Remi Silado, meskipun beliau banyak sekali menulis sastra serius dalam novelnya sebelum akhir hayatnya, tetapi Remi Silado muda itu banyak sekali menulis puisi embeling yang kelihatannya main-main tapi juga serius dan banyak menyindir orang seperti itu. Pak, pengen tahu sih Pak, kebetulan saya juga suka Pak sama Eka. Kira-kira judul buku yang paling Bapak suka apa Kak dari Eka Kurniawan? Hampir bagus-bagus ya semua. Susah ya Pak? Ya. Tapi saya pikir Cantik Itu Luka dan Lelaki Harimau itu penting untuk dibaca. Oke. Berarti rekomendasi bacaan juga ya Pak ya untuk nonton di sini buku-buku Eka Kurniawan. Oke Pak, mungkin pengen tahu sih Pak pesan untuk para penggemar sastra populer dan kanon nih Pak, dari mahasiswa sastra maupun yang bukan sastra yang memang menikmati karya-karya sastra gitu di Indonesia. Ini juga menarik ya dengan fenomena produksi sastra dewasa ini yang berubah dari zaman dulu yang harus melalui penerbit atau harus diserahkan dulu untuk dinilai begitu, tetapi sekarang kita semua bisa mempublikasikannya lewat aplikasi, misalnya Wattpad seperti itu. Tetapi mungkin ada hal yang luput untuk disiapkan begitu, seakan-akan teman-teman yang suka sastra populer menulis aja langsung di Wattpad gitu. Tapi untuk menghasilkan kualitas yang mumpuni dalam sastra populer sebaiknya melalui proses editing seperti itu. Jadi tidak serta-merta ditulis langsung publikasi, tetapi ada proses mengolah seperti itu. Jadi agar mutu terjaga seperti itu. Mungkin teman-teman yang melihat penulis terkenal di Wattpad seperti itu, mereka hadir dengan bahasa yang prima karena tidak langsung ditulis publikasi, tetapi juga ada proses editing. Kurang dievaluasi mungkin ya Pak ya. Kalau langkah-langkah awal dengan meng-publish karya-karya kita tapi bukan cerita rekaan sih Pak, kayak artikel-artikel ringan gitu ke media-media seperti Tirto, Mojok itu bisa juga nggak sih Pak jadi bahan pelatihan kita gitu? Ya, tentu itu sebuah ajang yang terbuka ya dewasa ini dan harus dimanfaatkan seperti itu. Bahkan beberapa dosen di sastra Indonesia, jika tulisan kalian dimuat oleh media tertentu akan otomatis memberikan nilai A seperti itu. Itu banyak ya Pak ini dari dosen. Ya, patut dimanfaatkan seperti itu. Yang jelas
jika kalian belajar sastra Indonesia mungkin khususnya atau mungkin sastra apa saja, selain kita mempelajari banyak pengetahuan, tetapi mungkin kita juga harus belajar menjadi praktisi seperti itu, menulis. Entah itu mau menulis esai, entah itu mau menulis karya sastra, cerpen, novel, atau apapun, puisi, seperti itu. Mungkin itu yang apa ya, anjuran atau apa, ajakan gitu pada teman-teman yang belajar di Fakultas Sastra, Fakultas Sastra ya sekarang, Fakultas Ilmu Budaya ya, bahwa selain kita menerima banyak pengetahuan, tetapi kita juga mencoba menjadi praktisi seperti itu. Jam terbang juga ya Pak biasanya mempengaruhi. Betul sekali. Balik lagi Pak mungkin ke yang tadi sastra populer dan kanon. Biasanya di mahasiswa sastra ini ada gitu yang masuk ke Fakultas Ilmu Budaya khususnya jurusan sastra, apalagi sastra Indonesia, tapi belum ada bekal gitu Pak. Kayak sebelumnya pasti banyaknya bacanya ya Terelie, Firsa Besari atau tokoh-tokoh penulis-penulis dari Wattpad, dan belum ada bekal sama sekali. Berarti nggak usah minder ya Pak ya, nggak apa-apa. Ya, betul, nggak usah minder. Bahkan justru dengan selera kalian atau dengan hobi kalian sudah selangkah lebih maju dalam bidang sastra populer. Seperti itu. Minat baca ya Pak. Minat bacanya. Tapi lagi-lagi saya mengajak bagi yang suka sastra populer, ayolah juga dicoba baca sastra serius seperti itu. Oke, nanti udah masuk juga bakal dicekokin sastra serius ya Pak ya, banyak dari dosen-dosen biasanya. Ya, dicekokin betul. Jadi terpaksa dan malah jadi suka lah apa. Betul. Jadi tidak usah minder begitu, karena dalam proses belajar mungkin tidak langsung jadi begitu, tapi ayolah perlahan-lahan bersama-sama seperti itu. Bertahap ya Pak? Ya, bertahap. Oke, mungkin untuk bahasan sastra populer dan kanon udah kita ulik banyak nih Pak di kesempatan kali ini. Sebagai closingan, mungkin Bapak ada kesan dan pesan untuk H2S tahun ini nih Pak, kedepannya acaranya? Ya, saya ingat kalau H2S ini biasanya diselenggarakan meriah dengan datang ke kampus offline gitu, ya Pak? ada acara ya. Tapi karena di situasi pandemi seperti ini, semoga H2S tetap memberikan manfaat seperti itu, tidak hanya sekadar hiburan, tetapi juga sebagai pengenalan akademis lah, yang dikemas secara ringan dan mudah-mudahan lebih berterima kepada para penonton. Oke, semoga ya itu semua terrealisasi oleh panitia dan juga penontonnya enjoy ya Pak. Oke, mungkin segitu aja ya Pak untuk hari ini. Makasih banyak nih Pak udah nyempetin waktunya datang ke kampus di bulan puasa ini sambil ngabuburit ya Pak kita. Makasih banyak, dan atas informasi-informasinya, insight-nya dari Bapak Indra juga banyak banget. Dan teman-teman ingat jangan minder kalau bacaan kalian sastra populer, karena ketika kita masuk sastra bakal bertahap kok, dan bukan berarti sastra populer itu jelek. Jadi mau sastra kanon, mau sastra populer, yang penting kita punya minat baca, dan seiring berjalannya waktu kita bakal meningkatkan kualitas baca kita ya Pak ya. Makasih banyak nih Pak atas waktunya, dan teman-teman jangan lupa follow Instagram @hari-hari-sastra_ dan juga follow Twitter dan TikToknya Hari-Hari Sastra, dan subscribe channelnya Hari-Hari Sastra di YouTube, karena di situ bakal ada informasi banyak banget tentang Hari-Hari Sastra dan episode-episode berikutnya, oplos episode berikutnya. Dan teman-teman jangan lupa tonton semua podcast-podcast dan acara-acara Hari Sastra yang bakal meriah banget di YouTube, Twitter, TikTok, dan juga Instagram. Makasih banyak teman-teman, aku Alfa, pamit undur diri. Jangan lupa stay safe dan terapkan protokol kesehatan, jaga jarak dan tetap pakai masker. Makasih semuanya, sampai jumpa.